Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alimat Parinduri, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Nusa Mandiri. Saya akan menjelaskan tentang tugas KKN saya yang berjudul Pencegahan dan Penanganan Keselamatan Masyarakat terhadap COVID-19. Apa itu virus corona? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Atau coronavirus merupakan sebuah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasanya hingga penyakit yang serius. Lalu penyebaran virus corona. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu, tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Ada beberapa jenis penyebaran virus corona, yaitu pertama melalui droplet, yang kedua melalui udara, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya itu gejala dari virus corona. Virus corona bisa menimbulkan berbagai beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Pertama, hidung beringus, lalu sakit kepala, batuk yang berkepanjangan, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Lalu ada gejala yang lain, yaitu gejala umumnya itu demam, batuk kering, dan kelelahan. Lalu ada gejala yang sedikit tidak umum, yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, sakit kepala. Dan gejala seriusnya yaitu kesulitan bernapas atau sesak napas, dan nyeri dada. Lalu ada gejala virus corona selanjutnya, yaitu hal yang perlu ditegaskan yaitu beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, lalu batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak napas, dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu atau tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Penyebab dari virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, lalu menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Lalu yang terakhir, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Lalu pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona, namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang dilakukan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih, lalu hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, dan membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan, seperti tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Lalu ada pengobatan virus corona. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona.
Contohnya yaitu minum obat yang direkomendasikan untuk mengurangi rasa sakit atau demam dan batuk, perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh, dan jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Penanganan dan analisis dampak wabah corona atau COVID-19. Pertama pada bidang pendidikan. Dulu mungkin pada bidang pendidikan kita belajar di kelas, berinteraksi langsung dengan guru, tapi sekarang kita belajar melalui online, melalui daring. Lalu ada selanjutnya di bidang ekonomi. Dulu saat sebelum corona, mungkin kita bisa ketahui bersama pada saat sebelum pandemi itu sektor ekonomi sedang baik dan terus meningkat. Tapi pada saat pandemi, mungkin banyak sektor ekonomi yang kena imbasnya seperti banyak sektor usaha yang tutup demi menurunkan angka gejala positif corona dan para pekerja pun bekerja dari rumah. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Lalu jangan menyentuh seperti wajah, mata, hidung, atau mulut saat tangan kita kotor. Lalu selanjutnya jangan keluar jika merasa sakit. Terapkan physical distancing, yaitu jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Selalu gunakan masker sebagai alat pelindung diri. WHO menyarankan pada orang yang sakit lebih sering memakai masker. Implementasikan hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan sering berolahraga. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan, dan semoga virus ini akan segera selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, boleh, ingin bertanya apa? Siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Yang beresiko, siapa saja yang beresiko terkena COVID-19? Ingin langsung dijawab apa ditampung dulu? Langsung dijawab aja kali ya. Jadi yang beresiko itu yaitu orang yang tinggal atau berpergian di daerah yang red zone atau di daerah yang zona merah, yaitu yang banyak ada gejala virus coronanya. Mungkin itu yang paling besar untuk terkena dari dampak coronanya sendiri. Mungkin seperti itu aja. Lalu ada pertanyaan selanjutnya? Saya Kak, Ya, mau tanya apa, Dek? ya kan eh, saya kan punya peliharaan ya. Itu peliharaan saya itu bisa ikut. Jadi bisakah hewan peliharaan itu terjangkit virus corona ya? Jadi mungkin saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan itu seperti kucing dapat terinfeksi virus corona. Namun akan jauh lebih baik untuk selalu bukan mencuci sih sebenarnya, lebih menjaga si kucingnya tersebut itu aja dan tidak berinteraksi terlalu sering dengan kita, takut terjadi apa-apa juga. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Sudah Kak.
Mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang materi dari virus coronanya sendiri. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.